warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Syafitri dengan NIM 2107984. Di sini saya akan menjelaskan cara pengelolaan data menggunakan alat totalization. Sebelumnya, saya sudah melakukan pengukuran pada gedung FPTK, gedung A, menggunakan alat totalization. Untuk mentransferkan data dari alat totalization ke laptop itu dapat menggunakan kabel USB atau menggunakan flash disk. Namun di sini saya menggunakan alat flash disk. Dan sebelumnya kita harus memiliki aplikasi Topconlink ini untuk mentransferkan extension file RAW atau Topconnya ke Excel. Dengan cara kita pilih file, open file, kita pilih yang kelompok 2, 3C ini. Oke, open. Kita pilih TS option. Terus di sini, karena kalau misalnya baru awal mah pasti menggunakan derajat menit detik ya. Nah, di sini terdapat titik 1, 2, 3, 4. Namun ini harusnya sampai 6 dan di sini ada kesalahan, harusnya yang benar pada PT 2 titik ini. Jadi yang ini kita hapus saja. Nah, di sini ada data 1 dengan titik targetnya ini, data 2 dengan titik targetnya ini, dan data 3 selanjutnya kayak gitu ya. Selanjutnya kita copy dulu biar pindah ke kanan semua. Kontrol kita tekan, copy. Nah, ini teh udah pindah ke samping kanan semua. Nah, di sini ada nama titiknya, PT-nya, targetnya. Kita ke ini ada BS, big side itu belakang, ada reflektor high ketinggian dari target, ada azimuth, ada horizontalnya, ada slope distance atau jarak miringnya, ada zenith angle, ada kodenya. Di sini juga terdapat tinggi alat. Nanti kita buat masukin ke Excel-nya, tinggi alatnya kita ambil dari instrumen height ini ya. Selanjutnya, sebelum kita copyin ke Excel, kita ubah dulu yang derajat menit detik ini menjadi desimal. Kita ke configuration, kita ganti DDDD-nya menjadi DDDD. Oke, nah udah diganti, kita pilih semua ini data, Ctrl A, Ctrl C. Selanjutnya kita pindah ke Excel. Nah, kita buat sheet baru saja. Sheet 2-nya kita pindahin ke depan. Nah, di sini kita copy, pastein. Nah, di sini di bagian ini kita hapus saja ya, karena tidak digunakan. Delete. Nah, sudah. Nah, untuk kodenya ini juga kita pindahkan saja. Kita pindahkan saja ke sini ya. Kita pastein. Nah, di bagian ini ya, kita hapus aja ya. Kita delete. Nah, udah di delete kan sudah dapat nih data-datanya. Kita rapihkan saja. Nah, udah. Namun kan di sini kita belum memasukkan si tinggi alat. Nah, di sini saya sudah ada data mentah yang sudah saya masukkan tinggi alatnya untuk mempermudah dalam penjelasan kali ini. Di sini tinggi alatnya 1,43 pada titik 1, pada patok kedua itu tingginya 1,4, patok 3 sama, patok 4 nih 1,3 dan patok 5-nya 1,34 dan patok 6-nya 1,38. Nah, setelah data mentah ini kita dapat, kita harus mengolah ke data poligon. Nah, data poligon ini diolah. Nah, ini kan hasilnya data tadi, sama kan? Nah, selanjutnya kita mencari beta. Beta itu didapat dari sudut horizontalnya kita. Sudut horizontal ini kita jumlahkan. Namun pada beta kali ini kita menggunakan sudut luar, di mana sudut luar itu rumusnya N ditambahin 2 dikali 180. N-nya itu kita 6 karena data pada
Kali ini kita menggunakan 6 titik. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 titik ya. Jadi didapat 1440. Nah, untuk penjumlahan beta ini kita dapatnya 1439. Tidak sama dengan ketentuan yang kita hitung. Maka dari itu harus dilakukan koreksi. Nah, ini selisihnya dari sudut luar ini dikurangi dengan hasil penjumlahan beta, terus kita koreksi dengan cara selisih dibagi dengan 6, 6 titik kita. Selanjutnya, di perhitungan betanya kita koreksi dengan cara perhitungan beta awal ditambahin dengan koreksian kita. Itu pun pada titik patok selanjutnya ya. Sama kita jumlahkan hasilnya benar dengan ketentuan yang kita. Selanjutnya untuk alfa, alfa itu didapat dari horizontal circle-nya sudah sama. Nah, untuk titik keduanya itu kita nggak ngambil dari horizontal circle-nya, namun kita dapat dari alfa dikurangin 180 ditambahin dengan beta koreksiannya. Itu pun pada titik selanjutnya sama ya. Nah, untuk titik yang ini kita tuh menggunakan alfa paling terakhir dikurangi 180 ditambahin dengan beta koreksi. Maka dari itu, hasil dari penjumlahan tadi dikurangi dengan alfa yang sudut pertama itu harus 360. Selanjutnya itu ada alfa radian. Itu radian dari alfa dengan rumus radian dikali alfa. Sama ya semuanya. Sama. Nah, untuk selanjutnya ada perhitungan I. I itu 90 kurangin dengan vertikal. 90 itu sudutnya, vertikalnya itu zenith angle. Di mana I sama dengan 90 kurangin zenith angle. Sama ada rumusnya ke bawah. Selanjutnya untuk I ini kita radiankan juga dengan cara radian kali I. Udah itu sama semua. Selanjutnya ada HD. HD ini didapat dari SD dikali cos I. SD-nya itu slope distension dikali dengan cos dari I radian. Kalau untuk VD itu SD dikali sin I radian. Jadi bedanya dengan HD dan VD itu hanya kalau HD menggunakan cos dan kalau VD menggunakan sin. Selanjutnya ada HD rata-rata. HD rata-rata didapat dari average patok pertama sama patok kedua. Yang ini juga patok pertama sama patok kedua. Dan dijumlahkan. Jumlah dari HD rata-rata. Selanjutnya untuk delta X itu didapat dari HD rata-rata dikali sin alfa radian. Selanjutnya juga sama. Nah, kalau untuk delta Y itu menggunakan HD rata-rata dikali cos dari alfa radian. Namun yang beda pada delta Z ini menggunakan tinggi alatnya. Jadi tinggi alat ditambahin dengan VD dikurangin dengan reflektor height-nya. Nah, dari ketiga delta ini kita jumlahkan. Namun hasil di sininya belum 0, berarti kita harus melakukan koreksi. Nah, ini kita koreksi dengan cara delta X dikurangin HD rata-rata dibagi penjumlahan dari HD rata-rata dikali penjumlahan dari delta X-nya. Sama di delta Y juga seperti itu. Untuk di delta Y juga sama seperti itu ya, makanya sesuai dengan deltanya. Nah, kita jumlahkan semua, hasilnya sudah 0,00, berarti sudah benar ya. Nah, selanjutnya untuk koordinat, koordinat kita menggunakan 000 saja karena tidak tidak masalah kalau mau menggunakan 900, tapi untuk perhitungan kali ini saya menggunakan 00 saja untuk mempermudah. Nah, di sini caranya X-nya itu 0 ditambahin dengan delta X. Namun pada patok selanjutnya itu menggunakan titik sebelumnya ditambahin dengan delta X. Sama ke bawahnya, cuma nanti hasilnya harus 0,00. Nah, untuk koordinat Y juga sama ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita coba ngeplot ke cat. Kita buat 3D polynya dengan rumus seperti ini, X, Y, dan Z-nya. Ke bawahnya juga sama. Nah, kita copy nih yang bagian merah ini. Kita copy semua. Copy, kita pindahkan ke
Lihat ya, sebentar. Bentar ya. Nah, selanjutnya kita copy 7 polinya, kita enter, kita lihat. Nah, ini sudah benar ya, kita poligonnya bentuknya. Selanjutnya, selanjutnya kita ke olah desimetri atau pencarnya. Nah, pencarnya di sini kita olah lagi menggunakan data pencar. Sama seperti tadi, cuman kita hasil data mentah yang tadi yang belum diolah seperti 0 sampai 5 ini, 10, 12, 13, 14, 16, dan seterusnya itu yang belum kita plot, kita pindahkan ke bawahnya poligon dari setiap titik. Nah, caranya sama. Nah, ini untuk si betanya juga sama, dapat dari horizontal circle, sama semua ya. Nah, selanjutnya untuk beta koreksi juga sama ditambahin dari hasil koreksiannya. Hasilnya makanya 1440. Selanjutnya untuk alfa, alfa sama makanya pada patok pertama. Namun pada patok kedua menggunakan apa pada patok pertama. Sudah, terus kita radiankan. Ini kita radiankan alfanya, radian dari alfa sama. Selanjutnya kita ngitung I-nya juga sama, maka 90 dari kurangin unit angel. Sama ya, ke bawah 90 kurangin dari unit angel. Terus kita radianskan. Radian dari I. Selanjutnya ada HD. HD menggunakan rumus yang sama seperti poligon tadi. Menggunakan subtraction dikali cos I radian. Kalau VD bedanya cuma menggunakan sin. Nah, untuk HD rata-rata, untuk setiap poligon kan tadi titik tersebut dengan titik selanjutnya. Nah, kalau untuk tiap pencar titiknya ini, kita ngambil dari HD-nya aja. Kayak gini ya. Terus kalau delta X-nya sama seperti tadi, tadi rata-rata dikali sin alfa radian, ininya juga sama kita koreksiin, soalnya ini di sini ya, hasilnya belum 0,00. Kita koreksikan, sudah dikoreksi, rumus sama kayak tadi ya, semuanya kita koreksi. Udah kita itu, makanya hasilnya bisa jadi 0,000 ini. Selanjutnya kita koordinat, masih sama kayak tadi. Tuh, rumusnya sama kayak poligon, cuma yang di data 2 menggunakan patok pada X pada patok sebelumnya. Sudah kita membuat koordinat, kita buat lagi si 3D poly. 3D poly cara yang seperti tadi, ditambah karena ini pencar, kita menggunakan rumus yang 3D poly yang awal dengan 3D poly pada titik kita. Sama pada semuanya juga kayak gitu, namun pada patok kedua kita menggunakan 3D poly pertama pada patok tersebut yang awal. Nah, sudah itu kita copy. Sebentar. Kita kopikan ini, copy, kita pindah ke
AutoCAD. Nah, kayak gini kita pastekan. Nah, muncul nih pencarnya. Namun kan kita belum tahu ini titik yang mana, yang awal, yang mana. Nah, kita harus membuatkan txt-nya terlebih dahulu. Kita balik lagi ke Excel. Kita buat txt-nya. Nah, dari yang koordinat ini, caranya buat txt itu gini. Koordinatnya ini kita pindah ke file baru, kita paste, tapi kita pastenya pakai paste spesial. Oke. Terus kita copy lagi nama-namanya. Copy. Nah, karena ini kosong, kita hapus saja ya. Ini kosong, kita hapus saja. Kita hapus, kita hapus, kita hapus, kita hapus. Ke kanan, delete. Tidak bisa guys. Kita hapus ini, delete, zero. Ini juga, ini juga, ini juga, ini enggak. Ini di delete, ini juga di delete. Ini juga di delete. Delete. Yang ini juga di delete ya. Udah itu kita harus namain ini. Udah itu, bentar. Nah, udah itu kita blok. Selanjutnya kita filter. Ininya di ini juga. Terus kita save as. Namanya itu coba kita txt.ts. Kita pakai yang tab delimited save. Nah, udah itu kita balik lagi ke AutoCAD. Nih, save. Nah, udah terlihat, terus kita ke insert, point from file, tambahin, terus kita namanya txt.ts. Oke, karena ini belum bisa, kita coba lagi. Open, kita belum bisa, kita coba pakai yang lain ya. Ini sama saja. Open. Nah, ini bisa, kita bisa PNZD. Oke. Nah, udah terlihat nih ya titik-titiknya. Kita belum tahu itu nama-nama dari patoknya. Selanjutnya kita ke point group. Yang tambah, all point, properties. Terus kita, nih yang di sininya kita description only aja ya, biar namanya terlihat. Terus kita apply, terus oke. Nah, udah ada nih ya. Terus kita buat dulu bangunannya. Kita buat bangunannya, kita ganti layernya jadi warna pink. Kita buat garis ke sini. Ini juga ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini dan yang ini ke sini.
ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Namun pada saat pengukuran di lapangan ini mengalami kesalahan, jadi harusnya pada titik ini bisa membuat garis di sini lagi. Namun pada pengukurannya mengalami kesalahan, jadi bangunannya di bagian depannya kurang. Namun tidak apa, selanjutnya kita buat konturnya terlebih dahulu. Bisa ke sini, terus ke surface, grid surface. Oke, nah udah ditambahin, kita pilih tambah surface 1, definition, point group, klik kanan, add. Nah udah all point, apply. Oke, nah ini kan udah muncul bordernya. Selanjutnya, karena elevasi dari minor major ya terlalu besar, kita harus atur terlebih dahulu. Edit surface tail. Sebelum kita ganti warna dulu ya, biar bagus. Ganti warna biru, dan yang ininya gantinya warna oranye aja. Nah, selanjutnya konturnya kita ganti ke, ini kan minornya 2, kita ganti ke 0,3 saja. Apply, oke. Nah, sudah keluar tuh konturnya, minor dan majornya dengan elevasi minornya itu 0,3. Nah, sudah akhir yaitu memunculkan kontur. Jadi untuk mengelola data TS ini kita membutuhkan data mentah dari alat total station, aplikasi Topcon, dan pengolahan data poligon, dilanjutkan dengan pengolahan data tachymetry, dan kita harus dapat memunculkan si kontur sesuai dengan elevasinya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pengelolaan alat total station. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.